Anak-anak bangsa perlu tetap menjaga demokrasinya. Kenapa demokrasi kita seperti regresif adalah kriminalisasi. Mudah sekali orang yang mengeluarkan pendapat itu dikriminalisasi dengan 3 ketentuan ini. 1 adalah menyebarkan berita bohong, 2 menyebarkan kebencian, Undang-Undang ITE, dan ketiga adalah undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Tambahannya adalah penyalahgunaannya adalah undang-undang tentang penistaan agama. Kita harus jelas berita bohong itu adalah seseorang tahu cerita dan berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita versi bohongnya. Maka siapa yang menyebarkan berita bohong yang paling absolut itu? Ya salah satunya Sambo. Sambo itu jelas-jelas menyebarkan berita bohong dan gak kena kan dengan pasal berita bohong. Dia tahu berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita bohongnya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita misalnya ada berita yang masih spekulatif di masyarakat, gak bisa kita katakan itu berita bohong. Ini kan sederhana, ya kan? Kalau kita bicara tentang pembuktian, ini kan kita orang hukum semua. Pembuktian itu direct, ya kan? Bukan indirect. Kalau yang dipersoalkan ijazah, ya yang direct itu ya tunjukkan ijazahnya. Tapi ini kan indirect jadinya. Jadi ibarat kita ingin mengambil ikan, ya, bukan ikannya itu dipancing, tetapi sengaja diubek-ubek kolamnya biar ikannya lari. Mabok, lari, dan kemudian akhirnya kita tidak bisa mengambilnya karena sudah kacau kolamnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Keren Caras. Jumpa lagi. Ya, terima kasih atas undangannya ya, Bang Egy, Mas Hazinuddin, dan teman-teman semuanya. Ya, Kong dan teman-teman belakang ya. Best itu balada Egy Sujana, balad ya? Oh balad bukan balada, balad itu pasukan artinya. Oke. Saya akan meninjau dari 2 aspek atau 3 aspek ya. Pertama adalah aspek konstitusi, kedua pasal-pasal yang dikenakan, dan ketiga mungkin hal-hal lain ya. Saya merasa bahwa kita makin lama makin membatalkan alasan untuk reformasi. Padahal kita tahu alasan reformasi yang utama adalah karena kita ingin menimbangkan rezim otoriter Orde Baru. Dan itu memang dari sisi kajian sudah firm ya, bahwa pemerintahan Orde Baru adalah pemerintahan yang otoriter atau paling tidak non-demokratis menurut Mahfud MD dalam disertasinya. Jadi makin regresif, bukan makin progresif. Ya, jadi ada yang namanya egaliter, masyarakat yang egaliter. Tapi yang terjadi adalah demokrasi kita regresif. Bahkan jangan-jangan nanti suatu saat kita menjadi failed state, negara yang gagal. Jadi negara gagal itu adalah negara yang tidak lagi dikuasai oleh pemerintahan, yang berdaulat, yang dipilih oleh rakyat, tapi dikuasai oleh para mafia. Nah, kita tidak ingin menjadi failed state sebagaimana yang terjadi di negara Amerika Latin. Karena itulah kemudian anak-anak bangsa perlu tetap menjaga demokrasinya. Nah, indikasi dari kenapa demokrasi kita kemudian tiba-tiba seperti regresif adalah kriminalisasi. Mudah sekali orang yang mengeluarkan pendapat itu dikriminalisasi dengan 3 ketentuan ini. 1 adalah menyebarkan berita bohong, Undang-Undang Nomor 1 1946, 2 menyebarkan kebencian, Undang-Undang ITE, dan ketiga adalah
undang-undang yang terkait dengan pencemaran nama baik. Tambahannya adalah penyalahgunaannya adalah undang-undang tentang penistaan agama. Nah ini penistaan agama saya ingin reserve buat Bang Egy saja, jangan saya yang membahasnya. Saya hanya ingin membahas 3 hal ini ya. Jadi yang paling bahaya adalah ketika pasal-pasal tentang penyebaran berita bohong itu selalu digunakan untuk membungkam siapa saja. Jadi, siapapun yang berpendapat dan itu tidak disukai oleh rezim, itu dianggap menyebarkan berita bohong. Bahkan pernah sebuah cara baca statistik itu pernah diadukan karena dianggap menyebarkan berita bohong. Saya ingat pernah pengaduan terhadap Greenpeace, ya. Jadi Greenpeace itu bicara tentang deforestasi dan bicara statistik. Saya kasih contoh begini. Kalau zaman SBY deforestasinya 2, zaman Presiden Jokowi tambah 1, kan cara membacanya mudah. Kalau kita bicara tren penurunan, tapi kalau 2 itu belum diselesaikan, maka kumulasinya jadi 3, kan begitu. Itu kan cara membaca. Kenapa? Karena kan masa lalu harus diselesaikan juga. Masa kemudian, wah itu urusan utang lo, kira-kira nggak begitu. Kan nggak begitu pemerintahan. Pemerintahan itu harus betul-betul menyelesaikan masa lalu dan tidak mengulanginya pada masa sekarang. Maka cara bacanya adalah deforestasi kita bukan 2, bukan 1, tapi 3 karena kumulasi. Ini diadukan juga ke polisi menyebarkan berita bohong. Untuk pada waktu itu dicabut ya. Tapi kita ingat mimpi pun dilaporkan juga. Padahal saya memiliki pendapat ya karena sehari-hari saya mengamati ini, kita harus jelas berita bohong itu adalah seseorang tahu cerita dan berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita versi bohongnya. Maka siapa yang menyebarkan berita bohong yang paling absolut itu? Ya salah satunya Sambo. Sambo itu jelas-jelas menyebarkan berita bohong dan nggak kena kan dengan pasal berita bohong. Dia tahu berita yang sesungguhnya, tapi dia sebarkan berita bohongnya. Itu jelas itu. Jadi kalau kita misalnya ada berita yang masih spekulatif di masyarakat, nggak bisa kita katakan itu berita bohong. Justru itu berita yang need clarification, yang butuh klarifikasi. Misalnya soal ijazah palsu. Itu berita yang perlu klarifikasi. Dan klarifikasinya itu dalam berbagai forum, baik forum hukum maupun forum politik. Nah, saya menghimbau soal ijazah palsu ini, harusnya DPR dan atau DPD bergerak menggunakan hak politik mereka yaitu pengawasan. Tapi unfortunately ternyata tidak dilakukan setelah forum hukum dicabut, ya kan? Oke. Itu satu mengenai berita bohong yang unfortunately dihidupkan kembali. Mungkin saatnya kita harus mengajukan judicial review terhadap undang-undang ini ya agar tidak membungkam demokrasi. Yang kedua adalah penyebaran menyebarkan kebencian yang berbasis sara, baik kepada golongan maupun individu, kelompok atau individu. Saya tidak paham dalam konteks ini penyebaran kebencian itu di mana? Siapa yang membenci siapa? Kira-kira begitu. Siapa yang membenci siapa? Lalu kalau kita kaitkan kepada individu, ya kan? Atau kelompok yang berbasis sara itu adalah satu kesatuan napas. Tidak boleh kemudian ini dilepaskan dari konteks saranya. Makanya ketika misalnya ada seseorang yang mengkritik TNI, Polri misalnya, saya katakan TNI Polri itu enggak sara. Suku bukan, agama bukan, ras bukan. Ya kan? Antar atau golongan bukan. Karena kalau TNI dan Polri dianggap golongan, bahaya Republik ini. Masa dia dibilang golongan? Dia adalah alat negara, belongs to the state, bukan belongs to the kelompok atau interest group. Karena itu sangat tidak compatible. Jadi bahaya sekali kalau kita misalnya dalam konteks Bambang Tri ini, tiba-tiba presiden dianggap golongan. Bahaya sekali. Suku bukan, ya kan? Agama bukan, ras bukan, golongan. Dia adalah the President of Republic of Indonesia. Karena itu tidak bisa masuk dalam konteks penyebaran kebencian yang berbasis sara. Saranya di mana? Justru kalau kita menganggap bahwa presiden itu adalah suku, bahaya. Agama apalagi, ras nggak mungkin, golongan sangat sempit. Kecuali presiden sendiri menyatakan bahwa dirinya adalah
presiden golongan tertentu. Nggak mungkin kan? By constitution dia adalah presiden Republik Indonesia, presiden kita semua. Karena itu nggak pas juga. Saya tidak habis pikir kemudian alasan untuk memberlakukan penyebaran berita bohong dengan pasal ujaran kebencian yang berbasis sara. Saya melihat tidak ada legitimasinya. Nah, maka mungkin yang akan ditekankan adalah soal mubahalah ini yang dianggap melanggar ajaran agama atau melakukan penistaan agama, yang saya ingin membatasi biar Bang Egy yang akan lebih banyak ceritanya. Terakhir, kawan-kawan semua, ya kita kalau mau frankly speaking kan susah, tapi nggak apa-apa. Frankly speaking, ini kan sederhana, ya kan? Kalau kita bicara tentang pembuktian, ini kan kita orang hukum semua. Pembuktian itu direct, ya kan, bukan indirect. Kalau yang dipersoalkan ijazah, ya yang direct itu ya tunjukkan ijazahnya. Tapi ini kan indirect jadinya. Jadi ibarat kita ingin mengambil ikan, ya, bukan ikannya itu dipancing, tetapi sengaja diubek-ubek kolamnya biar ikannya lari. Mabok, lari, dan kemudian akhirnya kita tidak bisa mengambilnya karena sudah kacau kolamnya. Padahal kalau kemarin jernih kita berpikir, ya mudah, tinggal bawa, ya kan, melalui setnek, pembuktian dan lain sebagainya. Tetapi kalau itu ada, kalau sulit dilakukan itu yang menjadi persoalan, ya. Kalau sulit dilakukan itu yang menjadi persoalan. Karena itu kemudian akhirnya ya orang paham, ya kan, ada sesuatu yang tidak sekedar bahwa ini adalah penistaan agama, barangkali hal yang semua kita tahu tanpa saya harus menjelaskan lagi. Nggak mungkin kan saya mengajari buaya yang sudah pandai berenang, kira-kira begitu ya, apalagi di samping kiri kanan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Takbir. Allahu Akbar.